Oke, selamat datang di Ervin Fitness Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, alias aku mendatangkan tamu, temanku sendiri dari SD, namanya Adi Saputra. Kenapa aku undang dia? Hari ini aku mau tanya-tanya dia. Dia akhir-akhir ini lagi ikut ikut ini sertifikasi APKI mulu nih di story-nya atau di story APKI kan. Jadi hari ini aku Itu mau tanya refresh sih. nge-refresh. Nah, itu tuh. Iya, nge-refresh. Nah, jadi aku tuh mau tanya dulu, Adi Saputra ini Heeh. latihan dari tahun berapa? Latihan fitnessnya. Kenapa dulu tertarik fitness? Fitnessnya. Oh, kalau kenapanya itu ikut-ikutan kali ya. Ikut-ikut Dulu siapa? sama temen. Siapa? Sama temen. Jadi kan temen lagi apa ya? Lagi trennya fitness tuh. Jadi kan pingin badannya gede. Nah, mulai Mm-mm. tertarik juga. Kan. Terus Mulai itu dari situ tuh jadi tahun mulai berapa tuh? latihan. Tahun Pas berapa kamu mulai latihan? Ini kita langsung ya guys tahun podcastnya. Ini teman SD ku soalnya, jadi kayak nggak usah pakai bridging, nggak usah pakai apa. Ngobrol aja di record. tahun berapa ya? 2012 kah 2013 gitu. 2013 mungkin. Aku mulai Mm-mm. 2012 Aku soalnya. lupa. Akan duluan daripada kamu. Oh ya, pokoknya Soalnya kamu duluan. mulainya dikit aja. Mungkin. Iya. Terus Selisih setahun atau berapa tuh? ambil sertifikasinya tahun berapa kamu ya? Setelah aku ke Jakarta kamu baru ambil 2005, 2014 ke atas sudah pasti. 2000 Ya, itu kapan kamu ambil? 2019 ambil 2000, CFT. oh gitu, 2019 ambil CFT pertama. Ya, itu kan jadi sempat ini kan, dulu kan rutin fitness, habis itu habis balik ke Samarinda, waktu itu habis lulus Oh kan, ya. lulus kuliah, Jadi balik ke ceritanya Samarinda, backgroundnya dulu nih yang itu belum dengar ya. Jadi Adi ini habis dari Samarinda, kita kan satu Samarinda. Terus Adi itu kuliah di Surabaya, baru balik lagi ke Samarinda. Nah, di Samarinda kenapa kamu malah tiba-tiba ambil sertifikasi tuh? nah itu kan sempat vakum tuh sebenarnya, jadi nggak Oh. latihan fitness mungkin dua tahun gitu, 2 3 tahun gitu. Hmm. Habis itu mulai lagi nih, mulai latihan lagi Emang ada yang di ngajakin di di Samarinda? Samarinda. Nggak tahu Oh. ada kesadaran apa gitu. Tahu-tahu pengen kesadaran fitness aja. kesadaran cermin kali ya. Iya kok aku mau kurus. Terus habis itu Nah itu jadi mulai latihan, rutin latihan. Habis itu eh, belajar banyak, belajar juga sih dari YouTube gitu kan. Habis itu tahu dari kamu itu ada APKI itu gitu. oh, Coba. emang aku ngasih Jadi tahu kamu ya? kupikir Hari tau kasih tahu ambil linin atau gimana? iya katamu bagus kan. Banyak Aku ilmunya suruh nih kamu aku bilang. suruh kamu ikut Atau gimana? sertifikasi kah? Lupa juga ya. Pokoknya tertarik aja sih. Jadinya tertarik kan pengen belajar gitu. Banyak banyak ilmunya nih di sini. Mau tahu sih gimana Tadinya mau tahu. ilmunya gitu. Terus setelah Udah setelah ambil aja. setelah itu akhirnya gimana? Dapat CFT. Ya banyak sih pas di ada value-nya nggak? Pak. Banyak banget karena kan bukunya aja tebel tuh. 300 halaman ya. Sama nggak sama nonton 300 YouTube? lebih. Eh ada juga sih yang di YouTube kan, tapi ini lebih lengkap, ada sampai Mm-mm. belajar otot rangkanya, terus more detail lah dengan Iya. tubuh kita. Udah Kalau dipaket, gerakan-gerakan sih udah mungkin dipaket lah lebih istilahnya. banyak belajar di YouTube. Iya, Benar, benar. udah dipaket. Iya benar-benar. Kalau gerakan kayaknya nggak cukup jelasin di buku ya, kayak poin-poinnya Banyak aja gitu. banget. Detail-detailnya Iya, soalnya banyak. variasinya. Nah, tapi kalau Betul. untuk belajar itu gampang karena sudah satu paket gitu kan. Jadi ini bab-babnya udah jelas gitu. Kalau di YouTube kan kita comot-comot aja apa yang kita mau tahu. Ya, benar. Nggak beraturan juga. Iya. Kalau pas Mau belajar tahu apa ya di situ comot. kan udah 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 pasti. diurutin. Hmm. Terus pas belajar ulang, pas kita lihat YouTube itu ada bahasa-bahasa asing atau bahasa alien, bahasa ilmiah tuh lebih ngerti karena kan di buku Mm-mm. udah ada dijelasin gitu. Mm-mm. Itu sih Terus plusnya. biasanya kan orang ambil CFT itu untuk jadi trainer. Kamu mau jadi trainer apa gimana nih? Sekarang jelasin ke penonton kamu jobnya apa. Kalau dulu sih pikirnya belajar aja Mm-mm. gitu. Sekalian kalau bisa ngelatih orang ya kenapa enggak? Karena kan ilmu kan kalau kita punya kan kita bisa bantu orang kan lebih bagus kan gitu.
Pikirnya sih Betul. dulu buat diri sendiri aja dulu Hmm. gitu. Untuk nambah ilmu, untuk diterapin di diri sendiri dulu gitu kan. Ya, sekarang kalau bisa share-share ke orang kenapa enggak? Pikirnya sih gitu. Kalau ada yang mau latihan juga boleh. Jadi sekarang Kalau ada ngelatih saya Kak bisa Adi. latih. Sekarang latih diri sendiri sama ini sih, Sheni sih, pacar. Hmm. Gitu baru itu. Nanti mungkin belum ada, masih rencana sih mau open gitu. Open apa? Open latihin, Oh. coachingin orang online sih. Karena Hmm. kan sekarang corona juga ya. Gimana Kan tuh nggak bisa sistemnya? ketemu. Yang mau nonton, jadi siapa tahu mau sama kamu latihan gimana? Pilihannya sih dua ya, antara personal coaching atau grup kan, grup kelas gitu. Grup. Kalau tapi sih kalau Ini ada kursi. personal itu Ternyata ada kursinya. kalau kenapa? Ternyata ada kursinya. Padahal kursiku bukan yang warna ini. Yang Oh grup iya, ini kan gimana? dari gambar belakang nih. Ah, Aduh. yang grup Tadi berarti mana ya? ngumpulin orang. Kalau kalau aku sih prefernya kan mau personal, Mm-mm. tapi nih kalau dari pacar biasanya dia nggak mau. Oh, Takut kenapa-napa kalau terima klien yang cewek ya kan, yang oh. cantik, yang lebih muda. Nah, dia Duh, dia udah dia muda khawatir banget. dia. Nggak, Dia insecure kayaknya. dia insecure ya. Entah insecure atas dirinya atau nggak percaya sama kamu. Ah, itu pilihan yang kedua kayaknya. Jadi Terus kayaknya kalau masih pikir juga sih, masih rancang-rancang di ya otak gitu. bagus bagus. Terus kalau grup Hmm. kan, kalau grup itu kamu buka kelas terus orang daftar atau mereka punya grup sendiri gitu. Itu kan bisa dua ya. Ya Bisa bisa, ya ada begitu. benar-benar. Ya itu dua pilihan juga memang yang sudah terpikir juga, antara nanti orang eh, apa, Punya grup mereka daftar sendiri. barengan grup, satu Hmm. grup Atau kamu teman-teman buka kan kelas biasa baru ada mereka grup 5 masuk. orang atau Mm-mm. berapa orang gitu. Tinggal terapin berapa minimalnya, terus minimal berapa orang satu grup kan gitu. Atau Biasa minimal orang mau biayanya tahu, berapa. ya biasa orang mau tahu tuh harganya berapa. Kamu ada perkiraan harga nggak? Atau mau dibocorin sekarang atau gimana? Masih berapa ya kemarin? Nggak nyatet juga soalnya. Hmm. Masih masih bayang-bayang aja Kisarannya gitu. range-nya berapa? Kemarin kepikiran kalau personal coaching gitu kan, Mm-mm. satu sesi 1 jam mungkin 75 sampai 100.000 Mm-mm. gitu. Terus kalau grup kelas ya minimal, nggak usah, antara pakai minimal atau minimal biaya sih. Jadi kan sama aja tuh. Kalau grup kan udah sama tuh. Mungkin 150, ya 150, Per grup. 3 sampai 5. Ya, 3 sampai Mm-mm. 10 orang mungkin, atau berapa Mm. orang. Oke oke. Kan makin banyak makin Sangat dia bisa affordable bagi banget itu, juga sangat kan. affordable banget. Hmm. Hmm. Terus kita lanjut ke pengalaman. Kamu kan barusan ikut apa nih terakhir, CSN, CSN. Sport Nah, Nutrition. Heeh. mereka pasti ada bagi-bagi pengalaman kan? Pengalaman apa yang terakhir yang kamu ingat yang kamu dapat di sana? Yang di Apalagi yang masa corona gini kan mereka pasti ada sharing tuh. Masa corona gini para coachesnya gimana sih bertahan hidupnya atau ada cerita-cerita lainnya gitu. Silakan. Kalau corona ya ceritanya lebih banyak. Sekarang kan lebih banyak mereka beralih ke online coaching itu. Karena kan Yang nggak seperti bisa yang kamu bilang ketemu ini ya. kan. Udah jaga ini kan, udah eh, jaga diri dan jaga orang lain juga, Mm-mm. supaya nggak mengurangi inilah, ketemu-ketemu itulah. Mengurangi Karena kan emisi gas di udara. iya, corona aja katanya kalau kita lewat aja sudah kena berpapasan bisa gitu ya. bisa bisa Itu bisa bisa. horornya. Namanya juga Ya itu. virus berjalan kan. Mm-mm. Nah itu kan jadi jaga diri sendiri, jaga orang lain juga. Ya Ini kan? hot topic terus. Jadi lebih banyak beralih ke ini online coaching eh, ceritanya. pada beralih semua ke coachesnya ke sana. Ada beberapa yang, setahu saya sih ada beberapa yang masih ini sih Mm-mm. offline juga. Mm-mm. Cuma Tapi kan tetap ada prokes ya. protokol kesehatannya lebih, ya prokesnya kan. Dan kalau private kan satu orang satu gitu ya. Lebih aman daripada di gym yang biasa yang rame banget, bulk orangnya banyak banget. Benar benar benar.
Tapi walaupun Cuma begitu ya was-was juga iya, kan, itu betul. resiko juga, ada resikonya, Tetap ada tetap ada resiko kan betul. kalau ketemu kan. Di zaman ini yang paling penting, paling benar itu punya home gym sendiri. Terus kalau males, mager, langsung nih kontak Adi Saputra. Iya. Bener, makanya di rumah aku juga siapin tuh. Jadi kalau yang baru-baru ini kan, kalau dulu ada barbel gitu di rumah. Bukan barbel, dumbbell yang custom gitu, Adjust yang barbell ya. adjust weight-nya. Bisa Habis itu diatur. beli pull up bar juga Mm-mm. yang buat dipasang sampai di bor gitu. Dibor. Untuk pasang pull up bar sama Anunya, pintunya dibor. supaya dia kuat kan. Pintunya ininya. kan dibor. Oh, kamu yang Ya. di dinding. Iya, di dinding. Oh, aku punya yang di pintu soalnya. Yang cuma tiang. Jadi Itu dia murah harus tuh. kencang banget kan ininya. Iya. Apa ngaitnya itu. Taunya kamu bornya di kayu, bukan di beton. Betul, di kayu. Oh, di kayu. Kebetulan ada kayu sih nempel sama beton. Jadi di kayunya itu di Oh, bor. kayu beton. Kalau kayu doang takut jabuk gitu. Iya benar ya, takut jabuk. Ya, itu Kecuali kayunya kayu jati. ini kayu ulin itu. Jadi kuat sih. Baik. Sama ada beli ring juga, gimnastik ring. Ganti TRX lah ya. Baru nggak tahu merek apa tuh. Gantinya Yang penting TRX. bisa dipakai. Fungsinya lain TRX. Iya, tapi fungsinya Ya, beda di handle doang kan. Handle-nya ya ring. dia kan bulat. Mm-mm. Sama beli itu apa tuh namanya ya? Yang untuk Deep dip ya, dip bar. bar yang Dip kiri bar kanan sama satu. yang Laber. kecil itu. Palance apakah namanya? Ya itulah pokoknya yang buat. Ya itulah. Kamu mau ini ya, mau handstand ya? Iya. Mau handstand di Belajar. bar gitu. Calisthenics. Saya kan kalau dulu nge-gym, sekarang di rumah aja gitu olahraganya. 100% di rumah aja olahraganya. Iya, betul. Di rumah aja. Nggak ngecek gym sama sekali. Gym ke apa tutup. Nggak, sudah menghilangkan niat untuk ke gym sudah. Kita kan jaga diri, kan tinggal sama keluarga juga gitu. Jadi kan kita jaga diri lah supaya kita nggak menularin keluarga kita kan gitu. Aku ada 2 pertanyaan nih. Pertama, gimana caranya tetap mau semangat latihan? Kan corona ini nggak ketemu siapa-siapa, buat apa punya badan bagus-bagus? Itu pertama. Kedua, ceritain soal CSN kamu, kenapa kamu ambil CSN lagi? Kamu betulnya cuma ambil CFT sama CSN ya? Belum ada ambil yang lain lagi? Ya, betul. Cuman 2 itu. Jelasin yang baru 2 itu dulu. sih. Baru. Maunya semuanya ya? Yang pertama tadi apa? Yang tadi pertama? Malas. Hah? Rasa malas. Oh, rasa malas. Ngatasin rasa malas ya. Kadang ya malas juga sih memang. Jadi tergantung paksa. Ini sih kalau pastilah namanya manusia pasti ada rasa malas. Ya kembali lagi ke motivasinya pingin. Pingin apa motivasi gitu. kamu tuh? Kalau motivasi pingin bentuk badan. Pingin bentuk badan tadi. Pingin bentuk badan. Kadang ngelihat perut membuncit. Ya. Sesuai ya. Makin tua makin ini susah metabolisme juga turun ya, kan. Jadi kan perlu lebih concern lagi lihat makanan juga. Mulai takar-takar lah. Kalau dulu rasanya makan banyak nggak apa-apa, sekarang nggak bisa. Betul. Gitu. Kalau ngatasin rasa malasnya tadi, ya kalau pas ngerasanya itu badan masih, aku sih kebanyakan kadang badan itu rasanya nggak enak gitu. Jadi tetap pilihannya sih 2 sih. Jadi jalan gitu, atau aku push pemanasan, terus nanti latihannya ya dikurangin setnya gitu. Kalau ngerasa badan capek kan, daripada kita paksain gitu kan, nanti cedera atau. Emang kalau dipaksa pasti cedera ya? Enggak fokus aja, gerakannya juga enggak maksimal. Betul. Karena enggak fokus ya, bukan karena iya, tekniknya nanti yang penting gerak aja nih. Betul. Oh, 12 kali, sudah latihan. Kan enggak maksimal juga. Betul. Terus yang kedua, kenapa ikut CSN? Kenapa ikut CSN? Ya nambah ilmu lagi sih, nambah ilmu. Apa yang penting dari situ? Pikir sih. Apa yang penting? Ya tahu cara
cara-cara ini sih, cara kita ngatur pola makan sih. Lebih ke situ karena kupikir ada beberapa kadang mikirnya, oh eh, kenapa sih harus makan lemak gitu. Ternyata oh kita harus menghindarin lemak kan, pikirnya kan gitu. Mm-mm. Kalau makan mau cutting gitu nggak boleh makan lemak, kita nggak usah makan goreng-goreng. Mm-mm. Habis itu makan protein aja dibanyakin, Mm-mm. nasinya dikurangin. Mm. Tapi ternyata nggak mesti gitu kan. Mm-mm. Gitu. Yang penting kita takar porsinya yang sesuai. Udah. Ya mau goreng-goreng juga boleh. Tapi kan kita Boleh batasin. nih, boleh nih. Boleh. Boleh ya. Orang dengerin dia langsung, Kalau oh boleh, boleh, langsung satu karung. boleh, boleh. Boleh tapi satu sendok. Eh, boleh. Iya, 1 sendok kecil gitu. Boleh nih, boleh langsung satu bungkus semua sama bumbu-bumbunya. Yang penting kan sebenarnya bukan apa yang nggak boleh dan boleh dimakan, tapi porsinya kan, gitu. Ya betul, Yang porsinya. sesuai sama kebutuhan kita. Betul, kemarin si Vivi concern tuh ada influencer badannya jadi kan, cewek. Dia bilang makan alpukat ini nggak bakal bisa bikin gemuk. Jadi dia bilang begitu. Terus ya kita pasti tahu lah kalau walaupun itu lemak sehat, makannya 6 biji alpukat ya tetap aja kalorinya tinggi. Benar-benar. Tetap sesuai takaran aja. Masalahnya dia bilang makan alpukat ini nggak bakal bikin jadi gemuk. Nah itu salah tuh. Sebenarnya kan sesuai takarannya lagi. Ya, karena kan namanya lemak kan kalorinya lebih gede. Betul. Kalau makan berlebihan ya pasti gemuk juga. Betul. Terus kamu ikut refresh ini untuk apa sih? Biasanya kan orang habis lulus udah. Apa yang memotivasi kamu capek-capek refresh lagi gitu? Sebenarnya disaranin juga sih sama Coach Johnson. Mm-mm. Jadi kan banyak yang baru katanya. Mm-mm. Karena kan kebetulan kemarin itu ikut yang sebelumnya ya, anggapannya kayak kurikulum sebelumnya gitu. Mm-mm. Nah, jadi di yang baru ini, edisi yang terbaru itu banyak yang baru katanya. Apa contohnya? Kamu ikut aja. Kan kamu sudah ikut tuh. Apa sih hal-hal yang baru yang update up to date sekarang buat bagikan untuk ke orang yang lagi dengar? Yang kemarin itu sih update dari buku sih. Jadi ada beberapa yang kecil-kecil yang nggak ada di buku gitu. Apa itu? Kayak materinya yang lapar, soal lapar itu lapar sensorik, lapar dapat ya, lapar sensorik, lapar psikologis gitu. Lapar di pikiran aja, terus ada lapar yang di melalui indera kita, entah mata, entah sama sih. Ini CSN Satunya ya? lagi iya, CSN. Ini ada Ini kayak materi yang tentang psikologi diet gitu sih. Itu yang aku ingat. Itu nggak ada Banyak hubungan sama beberapa tambahan juga. Hah? Itu nggak ada hubungannya sama hormon ghrelin kah? Atau ini update advance-nya lagi gitu? Kayaknya sih updatean ada satu hal yang nggak ada sih, yang lapar sensorik itu kalau dari yang sebelumnya. Sensorik itu apa? Jadi Ngeliat lapar melalui makanan kita lapar. cium bau aja bisa Jadi bisa pengen. lapar gitu kan. Walaupun Iya, ini jadi ya. pengen. Kita ngelihat aja jadi pengen. Padahal pingin, bukan lapar sebenarnya, lapar benar-benar lapar gitu kan. Lapar mata. Terus ini topik yang panas nih. Kamu kan di agama Buddha di mana agama kamu? Theravada ya? Iya, alirannya Theravada. Nah, ini kita mau buat mendengar yang agama Buddha sealiran juga, yang nggak sealiran atau yang di luar itu jangan marah setelah yang detik-detik ini ya. Kita mau ngomongin sana nih arahnya nih. Itu kan diajarkannya tidak boleh kemelekatan. Kok tahu? Oh, udah belajar juga ya? Belajar dong. Terus fitness kalau kamu bilang mau baikin badan ini termasuk kemelekatan enggak sih? BTW Oh Adi iya, ini itu Adi ini ini hebat, dia ketua apa? Lupa, DCP Patria. Ayo ketua apa? Ketua komunitas Ketua muda gitu Patria. lah. Pemuda Theravada Indonesia. Patria disingkatnya. Udah skala nasional. Pasti ada beberapa yang tahu lah kalau pernah dengar namanya. Dan ini aliran yang beda, mungkin alirannya beda, mungkin ajaran juga beda ya. Jadi jangan
sama-sama kan dengan ideologi kalian yang dengar ya. Oke, lanjut kita. Tapi kalau soal Fitness nih. kemelekatan sih, kurasa hampir semua ya semua masih sealiran lah. Meskipun alirannya beda, pasti ada tentang kemelekatan juga. Kalau tadi pertanyaan Rian tadi tentang kemelekatan ya, apakah membentuk badan itu kemelekatan? Kan sebenarnya kalau berapa yang saya dengar sih, untuk referensinya kemelekatan itu lebih ke artian punya ketergilaan. Punya ya kegilaan mungkin ya. Dosa, loba, moha yang besar, jadi punya kebencian, punya keserakahan atau kebodohan yang di dalam situ gitu, sehingga punya kemelekatan. Jadi, nah, apakah membentuk badan itu kemelekatan? Jawabannya iya juga. Iya. Karena kan kita ingin kan. Sampai, nah tergantung inginnya itu seberapa. Nah, itu dia. Apakah inginnya itu merugikan orang lain? Apa? Ya kan, misalnya kemelekatannya merugikan orang lain nih, pengen badan bagus tapi duit yang didapatkan dari nyuri misalnya. Itu ya maksudnya. Nah, itu nggak sih? Atau beda? Sebenarnya kalau tergantung kan, kemelekatan itu kan ada yang gede banget, ada juga yang tipis-tipis lah. Kalau kita pingin dan kita lakukan itu seperti bentuk badan bagus ini kan ada yang orang yang sampai juga kalau dia pingin banget sampai pakai steroid gitu ya, bukan berarti sampai yang penting cepat gitu, yang penting badan jadi gitu, bagaimanapun caranya, suntik hormon apa segala gitu kan. Nah itu berarti menurut ajarannya itu tiap orang kan beda ya. Malah jadi ke situ. Nggak gitu. Nggak gitu, cuma kan tiap orang beda, punya kemelekatannya kan beda. Ada juga yang pengen bentuk badan bagus tapi natural gitu, yang penting makannya dijaga, istirahatnya dijaga, latihannya bagus gitu. Nah, kalau membentuk badan kan ini bukan berarti termasuk salah ajaran juga. Buddha nggak sih? Kalau di ajaran Buddha itu, tahu saya soal sih badan gini yang ya? penting ada sih tentang kesehatan. Tentang kesehatan ya, bukan berarti harus bentuk badan bagus gitu sampai gimana estetik kan, enggak. Tapi yang penting adalah sehatnya itu. Kalau sehatnya itu ada. Jadi kesehatan itu adalah keuntungan paling besar. Di ayat mana, pasal berapa? Siapa tahu di Dhammapada ini. Dhammapada ayat 100 berapa ya? Kemarin pernah ceramah juga soal ini. Jadi kesehatan itu manfaat terbesar bagi orang. Keuntungan terbesar bagi kita sendiri. Iya, bagi semua orang. Kok bagi semua orang? Kalau misalnya kita olahraga kan buat kita sendiri. Kok bisa buat semua orang? Maksudnya berlaku untuk semua orang juga. Berlaku untuk semua tiap orang kan, tiap orang kan pingin sehat toh. Bukan. Kalau sehat kan rasanya ya sudah bagus sekali gitu. Kalau kita lihat kan banyak orang yang sakit, rela mereka keluarin uang berapapun ya supaya sehat kan. Kalau enggak, gini aja deh. Misalnya kita tanya, pilih dapat keputus 10M misalnya. Tadi keputus. Ya, tes. Keputus tadi internetnya. Pilih dapat apa? Pilih dapat uang 10M misalnya, atau 1 triliun. Tapi kamu sakit kepala seumur hidup. Iya betul. Pilih mana? Itu kan logika. Atau di samping itu kamu sehat gitu. Kan kalau logikanya pasti milih sehat toh. Ya, pilih yang sehat. Siapa sih yang mau sakit? Ambil aja kalau perlu 1 miliarnya kalau bisa, nggak bisa tuh. Nggak bisa kan? Ya itu. Sebenarnya kita sehat ini ya keuntungan yang paling besar, cuman sayangnya kan kita banyak yang tidak menyadari itu gitu. Jadi Buddha menyarankan apa tidak menyarankan untuk olahraga? Untuk olahraga itu nggak pernah dengar sih ya. Soalnya kan itu zaman dulu ya. Jadi kan zaman dulu itu kan memang orang-orangnya mungkin ya kebanyakan sudah aktivitas fisiknya bagus gitu. Jadi bukan permasalahan. Orang zaman dulu kan mana ada motor ya kan. Sepeda aja nggak ada, mereka semua jalan kaki. Bangun rumah pun ya bangun manual, nggak ada alat-alat apa gitu. Aktivitas fisik mereka udah bagus-bagus gitu. Ada olahraga, bahkan meskipun jadi raja pun
Tuh ada olahraga panah gitu, habis itu Oh gitu. menunggang kuda. Hmm. Iya benar. Ya, ini Jadi mereka aktivitas orang-orang fisiknya Buddha zaman bagus dulu juga. ya. Iya. Hmm. Itu kalau dari cerita ya, jadi Hmm. mungkin ya nggak ada disarankan juga untuk aktivitas fisik. Tapi kalau dilihat sekarang kan kebalikannya, malah banyak yang mager, nonton drama Korea, main game ya kan. Kebanyakan inaktif gitu, tidak Hmm. tidak terlalu aktif. Nah itu. Jadi nggak ada disarankan sih kalau Hmm. zaman dulu ya, Jadi sesuai zaman. tidak, bukan tidak disarankan, tapi tidak ada petunjuk yang jelas gitu kan. Mau lakukan nggak apa-apa, mau nggak dilakukan nggak apa-apa gitu. Kalau tentang olahraga sih nggak ada ya. Cuman kalau untuk tentang kesehatan, itu Oh ada iya, iya. beberapa nih yang Kesehatan kan saya termasuk ingat ya. di olahraga, aktivitas Tapi nggak fisik. ada disarankan olahraga sih. Yang penting jaga Kalau kesehatan. disarankannya meditasi, Hmm. meditasi jalan misalnya, ya itu termasuk gerak juga, Oh betul betul. jalan. Ya. Terus. Karena mungkin ya zaman dulu kan sudah orangnya aktif-aktif ya. Ngapain lagi? Nggak mungkin Sang Buddha menyuruh, logikanya ya, nggak mungkin Sang Buddha menyuruh kamu olahraga lagi deh. Padahal setiap hari Udah capek. sudah capek, ya kan? Udah bekerja Nggak sesuai. Dulu mungkin cari uangnya dengan aktivitas fisik ditukarkan dengan uang. Ya. Sekarang kan udah gampang banget, pakai otak aja bisa. Saham Ya misalnya. bisa. Saham. Eh, Dikira babi ngepet IP, nanti ya. iya. Dikira ngepet dulu. Kira ngepet. Punya IP misalnya kayak Disney, bisa dijual-jualin, atau punya royalti, kan nggak mesti bekerja dengan otot kayak zaman sekarang. Mantap. Betul. Jadi bisa disimpulkan yang tadi tuh, apakah olahraga bikin badan bagus itu kemelekatan? Iya, tapi jangan terlalu ekstrim juga ya. Benar. Karena kan selama di sini kan kalau kelihatan itu, kalau kita Jadinya punya dosa. terlalu besar, Jadinya itu dosa kan, bukan kalau dosa gitu. juga sih. Jadi apa? Cuma kita punya apa namanya, Ambisi. ketika ambisi kita atau tujuan kita itu nggak tercapai, kemelekatan kita besar, kita semakin menderita. Nah, di situ Oh. timbal baliknya sih. Jadi Kenapa tidak kita nggak boleh ada- sampai terlalu melekat itu? Kenapa ya? Karena ketika kita nggak mencapai itu, ketika kita kadang juga usahanya itu juga salah, seperti tadi Rian sampaikan, bisa sampai mencuri atau mungkin emosi apa gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu kan, yang negatif. Ya itu kan dampaknya ke situ tuh. Kalau kita punya kemelekatan yang besar, kalau kita nggak tercapai juga dapat penderitaan yang juga lebih besar lagi, sampai menangis atau depresi. Iya, Karena iya, nggak iya. tercapai keinginannya itu gitu. Intinya Keinginan apapun, nggak cuman buat bentuk badan tadi. karena keinginannya besar nggak tercapai, jadinya nggak bahagia. Nah, yang nggak bahagia ini yang diajarkan Buddha untuk harus legowo. Iya. Agama paling legowo udah Buddha udah. Kamu kalau latihan berapa lama satu kali sesi latihan? Sejam mungkin. Soalnya Emang pakai sejam cukup? timer nih. Sekarang Sejam cukup. Berapa set Iya, kira-kira kamu cukup. latihan? Jadi kurang lebih 6 gerakan, maybe 6 gerakan 3 set Empat. gitu ya. 4 set, ada yang juga 2 set, 3 set. Ada yang kalau exercise-nya yang isolation itu istirahatnya kan 1 menit. Mm-mm. Jadi 1 menit gerakan, 1 menit. Aku pakai timer sih, jadi 1 menit gitu. Kalau yang compound 1 menit gerakan, 2 menit rest. Jadi pakai timer itu tuh udah. Jadi Rata-rata bisa sih 1 jam. 1 jam. Kalau kamu bilang 6 kali 3 berarti kan itu 18 set ya, satu exercise 1 jamnya. Iya kan? Mhm. Iya, iya. Ada loh orang tapi malas ngomongin. Kenapa? Udah apa? Ini aku tahu nih. Udah, iya. Ini Udah, kayaknya sampai aku sini tahu aja, juga stop nih. dulu. Dan aku mau tanya apa? Aduh. Oh ya, tanya masa depan. Jadi Ah. masa depan kamu sekarang bagaimana? Rencananya dengan fitness ini? Kamu kan sudah ambil CSN, CFT, rencananya buka online, off group, habis itu apa lagi nih ke depannya? Tambah lagi sih, perlu bikin juga
Mungkin saya rasa sih bikin konten-konten gitu ya. Jadi kan bisa membantu orang apa? Dari segi ini apa memberi informasi gitu ya tentang kesehatan, tentang cara bugar bagaimana, cara diet yang baik dan tidak menyiksa bagaimana ya. Hmm. Hal-hal yang menginspirasi lah yang bisa bermanfaat bagi banyak orang juga. Mau Tapi sharing. itu masih Mau siapa? masih direncanakan juga karena banyak kesibukan lain sih. Oh, Bantu sibuk apa sih? ya bantu. Sekarang sih lebih banyak sibuk eh, apa bantu kegiatan di wihara, terus Hmm, ada bikin program juga, kadang desain juga banyak sih. ini Karena maksudnya banyak bikin program banyak tuh belajar. program website kan? Iya, betul. Ada baikin website orang punya gitu. Mm-mm. Multifungsi sekali ya Anda. Iya, kebetulan. Karena Kebetulan. banyak belajar juga sih. Gitu. Nah itu tuh. Banyak belajar hal-hal apa ya? Itu yang aku. Pingin banyak Heeh. senang belajar sih, senang belajar. Oh memang senang belajar. Halnya halnya Tapi, beda-beda malah. tapi Nyanyi juga senang ya, tapi pas-pasan kemelekatan tidak boleh. suaranya. Masak Ini juga, tapi pas-pasan juga masaknya. tadi aku mau bilang Kayak apa gitu. ya? Itu. Apa? Oh itu tuh yang aku tunggu dari kamu bilang kamu upload konten. Aku lihat ini orang kok belajar mulu ya. Dia memang suka belajar apa gimana sih? Maksudnya kalau kamu bilang mau mau bikin konten kok nggak bikin ya. Nah aku mau kasih kasih pertanyaan biar nanti siapa tahu kamu bisa terjawab. Kamu bikin kontennya di mana? Instagram apa TikTok atau gimana gitu? Dan uploadnya di sosial media apa? Di akun siapa? Akun kamu atau kamu bikin akun baru lagi gitu yang soal fitness? Adi Fitness Oh, misalnya. ada kepikiran akun baru sih. Oh, Ada sudah buat akunnya, cuman ini masih saya kosong. nanti nantikan itu kontennya biar bisa sharing. Masih kosong di IG sih di IG. Tapi kan sekarang Hmm. kalau soal konten ya, itu kan sebenarnya satu konten itu bahkan kita bisa upload ke banyak media kan, Iya betul. gitu. Tinggal kita pintar-pintar aja kita Nah, mungkin rencana kamu edit-edit mau lagi ya. update di mana nih? Biar aku pegang janji kata-katanya nih. Pinginnya sih di YouTube juga gitu. Eh, Jadi kan kalau kita ngomong itu kan kadang keasikan ya, jadi bisa lama. Kalau di maksudnya? IG juga bisa sih. Sekarang kan ada IGTV, Oh IGTV iya. gitu masuk IGTV. Banyak gak sih teman-teman kamu yang nanya saran-saran fitness tuh ke kamu? Ada sih beberapa. Kalau ketemu ya, Hmm. kalau ketemu dulu. Dijalanin nggak sama mereka? Itu berat tuh. Cuman pengen Karena tahu kan, bahwa kita tahu doang. iya, betul betul. Kalau soal jalanin itu kan beda lagi. Nah, aku tahu gimana Udah harus caranya. ada Tahu nggak gimana komitmen di cara? situ kan. Iya komitmen kan. Gimana caranya biar orang nanya terus dijalanin? Yaitu mereka bayar kamu. Udah bayar masa nggak dijalanin? Misalnya dia tanya sesuatu terus, ini untuk misalnya dia bayar 1 miliar, masa nggak dikerjain? Pasti dikerjain dong. Udah bayar 1 miliar pasti dikerjain. Itu salah satu motivasi juga tuh. Ya, itu Ada. bisa sih jadi motivasi. Betul. Tergantung orangnya sih sebenarnya kadang karena kan ada juga yang memang dia bisa gitu untuk komit dengan dirinya sendiri meskipun tanpa PT kan. Hmm. Cari di internet gitu ya, cari-cari. Tapi ya mesti trial and error lagi kan karena kan nggak semua di internet itu kan ilmunya benar gitu. Kadang bukan Ada juga yang kadang nggak bisa sesuai bisa nggak dengan sesuai, bisa dirinya salah, dia. bisa juga Hmm. diajarinnya setengah, diajarin setengah. Kayak Untuk yang lebih lengkapnya silakan hubungi saya ya. Bisa email beli program. balik ke ini lompat-lompat nih, balik lagi ke biksu. Kenapa ada biksu yang kamu bilang makan daging dan Hmm. berotot itu gunanya untuk apa ya? Oh ya, ada yang Ada berotot yang juga. kamu bilang kemarin. Ada Yang biksu mana? yang makan daging, jadi nggak semua biksu tuh makannya sayur. Ada juga yang makan daging dan mereka latihannya latihan kayak badannya bagus gitu deh. Nah itu untuk apa tuh? Oh, Apa enggak. beda aliran? Kalau latihan sih enggak sih, setahu saya sih. Cuman kalau yang makan daging dan yang enggak makan daging itu ada karena beda aliran. Ada Oh, aliran yang
yang memang dia tidak makan daging gitu. Kalau yang di Tapi kalau di film-film tuh gimana kan, Theravada, di film-film Chinese itu kan biksunya berotot-otot nah wah wah wah, nah itu apakah itu benar apa itu cuma film? itu ada juga tuh karena kan Oh memang benar aliran ada. yang kalau yang setahu saya sih ya, setahu saya. Nanti nggak belajar ke sana sih. Hmm, yang Saya kamu tahu kalau sekarang. setahu saya sih di China itu ada ya memang dia kungfu gitu ya, kungfu Shaolin. Makanya sampai ada Oh filmnya tapi kan itu karena memang betul-betul Shaolin itu ada ada bela dirinya gitu. termasuk biku bukan? Atau itu aliran kayak ninja, samurai gitu? Nah, itu kurang tahu juga ya, Oh, nggak belajar sampai sana gitu. hmm, Tapi hmm, harusnya sih ya aliran Buddha juga, cuman hmm, hmm, pecahan aliran yang mana gitu nggak tahu. hmm, hmm, hmm. Karena kan namanya Shaolin Biksu, Shaolin. Ada vihara juga sebutannya. Ada patung Budanya juga, Hmm. ya aliran Buddha. Cuma kan alirannya beda lagi. Kalau orang awam bilangnya berhala, berhala. Nah, ngomongin soal berhala, Heeh. berhala, ini jadi ngomongin agama ya? Ya aku memang mau Atau ke mau ngomongin sana. apa? Aku memang Oh, mau ke mau sana. ngomongin sana. Kan bebas aja ya podcast aku sembarang. Kalau ngomong ya itu kan banyak juga yang ngomongin apa kalau agama Buddha berhala gitu. Mm-mm. Sebenarnya kan kalau mengacu pada pengertiannya berhala itu kan menyembah sesuatu atau benda mati gitu kan. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau di agama Buddha itu sebenarnya perwujudan patung itu adalah kita eh, menggambarkan itu sebagai guru kita gitu. Jadi Mm-mm. bukan kita berarti kita bersujud kepada patung itu kita Mm-mm. menyembah patungnya, Mm-mm. tapi itu sebagai gambaran guru kita, guru Sang Buddha Mm-mm. gitu. Sama Sama. kayak inilah, sama kayaknya kayak kita orang pacaran lah. Orang pacaran kan kalau kita cuman membayangkan aja wanita atau pacar kita, itu kan nggak kurang feel-nya kurang dapet. Tapi kalau kita ada fotonya mungkin, ada Mm. patungnya, oh enggak, dia sefoto ya. Dibikin dong Ada patung pacarnya. ada fotonya kan lebih feel-nya lebih dapet ya. Ada Ntar aku buka mukanya usaha misalnya. deh, aku buka usaha bikin patung cewek gitu, jadi patung Pacar. real gitu ya. Jadi betul-betul dibikin ini. Jadi mantannya siapa dibikin deh. Jadi usaha action figure yang ini Iya. custom. Nah, action figure juga gitu kan. Orang rasanya feel-nya lebih dapat Iya ada iya action bener. figurnya. Makanya Oh, ada lebih orang yang sampai habis koleksi jutaan gitu ya kan. bikin Ya. action figure. Dari yang 10 ribuan yang jelek banget matanya kemana-mana sampai yang detail banget. Wah. Makin mahal makin bagus. Mm-mm. Nah, ya sama juga agama Buddha kayak gitu kan. Jadi dengan patung itu ya feel-nya kita ketika beribadah Lebih anggapnya. dapat Itu lebih dapat karena nggak semua orang bisa sebagai ngebayangin. perwujudan. Iya. Karena nggak semua orang Bener. bisa bayangin ya punya kemampuan visual gitu. Sama kayak Betul Katolik ini, betul. saya setuju. Terus Mm. aku mau curhat sekarang. Kamu iya iya aja nggak ngomong. Apa? Kamu Ya tahu ini nunggu nih curhat. nggak bukan curhat sih. Kayak mau kasih tahu aja. Jadi buat semuanya aku akan bikin buku cara turunin berat badan atau cara hilangin lemak dan naikin otot dan beserta exercise-nya. Jangan lupa yang nonton ini nanti suatu saat ada bukunya nanti tinggal bisa download aja di Tribelio. Nanti ada Ervin Fitness ID di sana kalian bisa download buku itu gratis. Oke, itu aja infonya. Nah, nextnya Nanti di-share di mana nih itunya linknya? di deskripsi tapi nggak tahu saat video ini diupload kayaknya belum selesai tuh buku baru aku kerjain. Oh, mantap Jadi mantap. nanti nextnya eh patternnya kan itu jadi lead magnet. Lead magnet itu yang bikin orang mau daftar di Tribelio-nya. Terus ini kayak website gitulah, kayak website kayak Facebook group gitu. Nanti di sana mereka bisa download bukunya, mereka pelajarin, terus mereka dapat hasil dari situ. Hasil nih secara gratis, wih terbukti ini si Rian jago, ya kan? Terus akhirnya endingnya apalagi nih berikutnya harus ngapain lagi? Nah di situ aku bakal jual program-program fitness seperti Jeff Nippard, Athlean X, banyak lah yang jual-jual ebook gitu, jadi scalable banget bisnisnya. Aku lagi fokusin ke sana. Hmm, 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 hmm.
Misalnya latihan hanya dengan dumbbell. Kan zaman ini orang cuma bisa beli dumbbell sama bench sama kabel yang 250 ribuan gitu bisa. Jadi aku bikin programnya. Atau program yang pakai alat-alat di Gym Fitness Indo yang ada kabel-kabel itu kan mantap tuh udah. Programnya bikin untuk khusus itu misalnya. Khusus itu. Aku bisnisnya Bagus. sih rencana mau ke sana. Mantap tuh, tapi ya range-nya Mantap. mungkin sekitar 150 sampai 250. Tinggal bisa dikali. Itu aja. Kamu ada yang mau disampaikan nggak ke penonton? Apa? Udah. Tentang apa nih? Ya udah tutup. Ngomongnya lo banyak banget. Iya, kamu udah mau tanya aku Kita sesuatu nggak? kemana? Ada yang kamu Apa penasaran yang nggak dari suatu aku? apa? Ada yang kamu pengen tanya nggak ke aku? Ada yang kamu penasaran nggak dari yang aku ingin jalanin atau kamu kasih saran gitu? Nggak ada sih, bagus banget tuh tadi yang ebook itu kan bagus tuh, bisa lebih banyak bantu orang juga dan jangkauannya luas banget tuh. Kalau bisa bahasa Inggris juga jadi dual language, wah. Kan lebih jangkauannya bisa ke Kalau Inggris ini kan. saingannya udah ke ini luar ya, Indonesia. saingannya Jeff Nippard. Serem. Oh, jangan underestimate diri sendiri kan. Kita Maksudnya siapa tahu market Indonesia ada memang yang masih cocok. banyak sih kan, penduduk Indonesia ini banyak banget. Jadi marketnya memang ke yang menengah ke bawah yang nggak bisa afford personal trainer. Afford personal trainer misalnya satu sesi bisa 150 sampai 250 sampai 350 kan. Ada bahkan yang bawa ke rumah itu sampai 500 sampai 600. Nggak semua orang kan punya privilege bisa bayar kayak gitu. Jadi untuk ada dan program kan di mana-mana banyak, bodybuilding.com juga ada program. Walaupun sekarang kayaknya rata-rata program di bodybuilding.com harus bayar dulu ya baru bisa masuk akses programnya gitu. Nah, kurang tahu nggak Iya, sekarang kayak gitu. buka lagi udah. Ada yang gratis tapi dikit. Nah, itu kan Iya. anggaplah kamu bisa dapat program gratis di luar situ kan. Tapi kalau kamu bayar aku, kamu ada komitmen, sedikit komitmen untuk aku udah bayar nih, masa nggak dilakuin gitu. Walaupun kecil ya, tinggal niat aja lagi. Nah, kalau itu masih kurang ya tinggal bayar aku one on one coaching aja. Lebih mahal lagi kan. Bener. Kalau perlu suruh aku ke rumahmu bayar berapa juta gitu. Gua samperin dah kalau duitnya pas. Oke deh. Tergantung orangnya juga sih memang. Buset, aku Ya kan? dejavu barusan. Apa? Oke deh, langsung dejavu. Kayak pernah ngelakuin podcast ini. Katanya kalau dejavu Alzheimer. Terus kamu bakal refresh lagi nggak nih? Kedepannya refresh mulu. Kontennya kapan? Oh, belum. Kesel. Belum kepikiran sih untuk refresh lagi karena kan baru refresh juga ya. Tahun ini nggak refresh lagi ya? Adi, kamu ganti namanya jadi Adi Refresh anjir. Adi Refresh. Adi F5. F5 Refresh. Soalnya kalau kamu bikin konten ya kayak aku merasa senang gitu. Weh, akhirnya kamu belajar tuh ada pembagian ilmu ke orang Sharing juga, nggak ilmunya ya. ditanam sendiri kan. Ada tuh budaya yang bisa ngajarin orang, ada juga budaya yang cuman untuk dia Wih, sendiri. kok tahu? Apa sih? Belajar di mana nih? Adalah ilmu ilahi. Oke deh, thank you Ade. Kita tutup sekarang. Ya, thank you Selamat tinggal ya. satu, bye bye. Udah diundang. Bye. Ketemu kamu di mana nih? IG, YouTube. Hah? Cari kamu di mana di internet? Di IG sih. Iya, apa namanya? Adi Kasih tahu. Saputra, Adi_Saputra 8. Udah Silakan itu aja. klik link di bawah ini Iya, ya. deskripsi. Silakan Bye ya. bye. Bye.